있는데요. 구체적인 증거 자료까지 포함되어 있는 한신일보를 통해 새로운 뇌물 리스트가 등장했습니다. Tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Oke Brad, sebuah film yang keren banget yang pasti kalian suka. Kenapa? Karena film ini menceritakan sekelompok pencuri yang membongkar kejahatan dan kebusukan para koruptor. Tapi mereka dapat uang juga, banyak banget lagi. Widih, anjay, wah hebat ya. Iya dong hebat. Skuy langsung aja. So biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Ayo semuanya. Gaskeun. Mantap. Kisah dimulai di mana kita diperlihatkan dengan para korban penipuan investasi bodong yang dilakukan oleh penipu ulung bernama Jangdo. Saat itu seorang anak buah Jangdo bernama Lee digerebek oleh warga, tapi dia juga gak bisa berbuat apa-apa karena ternyata sama-sama ditipu oleh Jangdo. Para korban berharap dengan menginvestasikan tabungan, kelak di hari tua bisa hidup sejahtera, tapi kini mereka harus kehilangan segalanya. Kejadian itu membuat salah satu keluarga berselisih karena si anak bungsu menginvestasikan uang dana pensiun dan dana asuransi. Dia pun mendapat tekanan yang sangat berat hingga memutuskan untuk COD-an dengan malaikat maut. Aduh, kasihan. Dan inilah The Swindlers. Pada keesokan hari, kita dikenalkan dengan seorang pencuri bernama Huang tengah dikejar karena baru aja mencuri jam tangan. Dia udah menyiapkan semuanya dengan baik, yaitu dengan menggunakan wig dan aksesoris wajah lain agar gak sampai ketahuan. Kemudian Huang pulang ke rumah memberikan jam tangan curian itu pada ayahnya dan Huang memintanya agar memilih karena berhasil mendapatkan 2 jam tangan, ada yang ori dan ada yang KW. Meskipun usianya gak muda lagi, ayah Huang masih jeli dan memilih jam tangan yang ori. Huang melihat bahwa sang ayah lagi membuat sebuah paspor palsu untuk seseorang yang ternyata Jangdo. Sontak Huang kaget karena ayahnya udah bilang akan berhenti melakukan pekerjaan itu, tapi ayah Huang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan terakhirnya. Beberapa waktu kemudian, secara gak diduga, ayah Huang ditemukan gantung diri setelah mengantarkan paspor pada Jangdo. Tentu Huang menangis histeris dan sangat-sangat gak percaya. Huang hanya bisa merenung dan merasa ada yang janggal pada kematian sang ayah. 1 minggu kemudian Huang melihat berita bahwa Jangdo melarikan diri ke Cina dan membawa kabur uang sebanyak 4 miliar won atau ya sekitar 46 miliar rupiah lah. Tanpa pikir panjang Huang memutuskan untuk mencari Jangdo demi membalaskan dendam kematian sang ayah. Dalam perjalanan Huang mendapat berita bahwa Jangdo telah meninggal, tapi Huang yakin jika itu semua hanyalah tipuan. 8 tahun kemudian kita dikenalkan dengan seorang wanita cantik dan amburadul bernama Chunja lagi melihat-lihat kalung di toko berlian. Chunja mencoba salah satu kalung dan dengan sengaja membuka kerah baju hingga membuat si pelayan toko istighfar. Waduh.
근데 그거 저희 가게에서 제일 비싼. Chunja ingin mencoba kalung lain dan tanpa si pelayan toko sadari, Chunja menukarkan kalung yang tadi dia pakai dengan kalung tiruan. Secara mengejutkan, ternyata di sana udah terdapat dua polisi, yaitu Kim dan Sok-dong yang dari tadi terus mengawasi. Duh, kayak kenal ya ini si Kim. Chunja mencoba kabur, tapi para polisi berhasil menarik baju Chunja sampai-sampai si pelayan toko melongo. 내가 또 너한테 당하겠냐? 어? 이건 Kemudian Neneng Chunja dibawa oleh para polisi dan meminta si pelayan toko untuk menjadi saksi. Tapi ternyata mereka bertiga saling kenal dan merupakan komplotan pencuri dan semua yang terjadi tadi adalah bagian dari rencana. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan seorang jaksa bernama Park mendatangi pimpinan polisi karena ditemukan bukti suap dari Jang Do. Park menunjukkan buku berisi daftar nama para pejabat korup yang menerima suap dari Jang Do. 그거 많이도 해드셨대? 어? Dari sana Park melakukan konferensi pers memberitahu bahwa kejaksaan telah menyita uang sebanyak 1,2 miliar won dari para pejabat korup yang telah disuap oleh Jang Do. Salah seorang wartawan yang kita sebut aja Sahrul aja lah ya, sesuai request dari brad kita yang satu ini, menanyakan apakah benar Jang Do masih hidup karena banyak saksi yang melihatnya berkeliaran, ditambah Park jugalah yang bertanggung jawab menangani kasus Jang Do. Sontak jaksa Park berkata kalaupun Jang Do masih hidup, dia akan terus mengejar kemanapun Jang Do pergi. Kemudian Park menemui kepala jaksa melaporkan apa aja yang udah dia kerjakan. Ternyata selama ini Park hanya manis di depan media, padahal dia adalah orang yang melindungi para pejabat korup penerima suap dari Jang Do. Oh, bengak juga ternyata. Diketahui penangkapan pimpinan polisi tadi adalah kambing hitam atau pengalihan agar rumor soal kasus Jang Do gak terus menyebar luas dan para pejabat korup bisa aman. 그럼 이 진짜 리스트 가지고 있는지도 확인해봐. Jaksa Park mendapatkan tugas untuk menangkap anak buah Jang Do yang gak lain dan gak bukan adalah Lee. Karena dari informasi intel, Lee punya daftar asli para pejabat korup yang menerima suap dan jika itu sampai bocor, maka banyak pejabat korup akan dijebloskan ke penjara. Beberapa saat kemudian Park pergi ke markas pribadi bertemu dengan timnya yang ternyata adalah ketiga pencuri tadi, yaitu Chunja, Kim, dan Sok-dong. Park menugaskan mereka mencari tahu di mana Lee berada karena harus segera dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian Kim yang ternyata seorang hacker menunjukkan riwayat Lee dan apa aja yang dia lakukan akhir-akhir ini. 예? 당신 루트로 하시면 되잖아요. 내가 경찰이랑 그놈 잡는 동안 Park segera menjemput Lee untuk diinterogasi dan dicek riwayat kejahatan yang dilakukan. Park mendapat bukti bahwa Lee terlibat penjualan saham palsu dan penipuan properti. Sontak Lee berkata bahwa dia juga adalah korban penipuan oleh seorang pengusaha. Lee pun bercerita awal pertemuannya dengan si pengusaha itu dan dia yang akan menipu pada akhirnya malah tertipu. 이런 상도도 없는 새끼는 진짜 얼굴 가지고 확 벗겨버려야 돼, 개새끼 진짜. Dari sana Park kembali ke markas untuk mengecek rekaman kamera pengawas saat Lee dan si pengusaha yang menipunya bertemu. Park curiga dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah Hwang karena bisa ada dalam bank padahal gak ketahuan masuk. Melihat hal itu sontak Sok-dong berkata bahwa Hwang adalah orang brengsek karena pekerjaannya hanya menipu. Kim mulai mencari di mana Hwang tinggal dan akhirnya berhasil menemukan apartemen Hwang dan tanpa pikir panjang Park bersama Sok-dong segera pergi ke sana. Setibanya di lokasi, Park dan Sok-dong ternyata terlambat karena Hwang baru aja keluar. Mereka pun segera pergi untuk mengejar Hwang dan meminta Kim agar mencari kemana arah Hwang pergi. Setelah terus dicari, Hwang berhasil ditemukan dan akhirnya aksi kejar-kejaran pun gak bisa dihindarkan. Mereka berhasil menghadang mobil Hwang, lalu Sok-dong meminta agar Hwang segera keluar. Tapi Hwang malah tancap gas, bahkan hampir aja membuat Sok-dong terpental dan Park langsung kembali mengejar. Merasa ada kesempatan, Park mencoba menghadang Hwang dengan mengambil jalan pintas dan kemudian
Akhirnya mereka membawa Huang untuk diinterogasi. Di sana Sokdong menunjukkan sebuah kotak berisi barang-barang yang digunakan Huang dalam melakukan penipuan. Sokdong langsung menghajar Huang karena ternyata sebelumnya pernah Huang tipu, bahkan harus mendekam dalam penjara. Oh, jadi si Sokdong pernah ditipu sama si Huang. 1년을 썩었어 이 Kemudian Park menanyakan apa yang sebenarnya Huang cari sampai-sampai memporak-porandakan seisi rumah Lee. Huang berkata bahwa saat ini dia lagi mencari petunjuk agar bisa menemukan keberadaan Jang Do. Huang bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu dia pergi ke beberapa negara demi mencari Jang Do. Huang sempat berhasil bertemu dengan Jang Do, tapi karena ceroboh, dia hampir dibunuh meskipun pada akhirnya berhasil kabur. 죽일 거니까 Pada keesokan hari, Park berkumpul bersama para pejabat korup, memberitahu bahwa sebenarnya Jang Do masih hidup. Park akan segera menghabisi saksi dan tentu Jang Do agar dia dan para pejabat korup bisa aman. Dari sana Park kembali ke markas dan langsung mengancam akan menjatuhkan Huang dari atas gedung. Tapi Huang tetap kekeh ingin mencari Jang Do karena ingin membalaskan dendam atas kematian sang ayah. Melihat tekad Huang yang sangat besar, akhirnya Park mengajak Huang bekerja sama untuk menangkap si tangkurak Jang Do. Mereka pun membahas rencana penangkapan Jang Do dan Huang berkata dia akan membuat rencana bagus. Park sama sekali gak menolak dan setuju dengan apa yang dikatakan Huang. 너 좀 마실까? Pada keesokan hari, mereka memulai rencana di mana Sokdong dan Huang terlibat perkelahian dan akan dijebloskan ke penjara. Selama dalam sel, Huang dan Sokdong akan membicarakan uang dan properti agar Lee tertarik. Singkat cerita, saat bebas dari penjara, Lee sengaja menemui Huang karena tertarik saat mendengar obrolan di penjara. Akhirnya tim langsung ditugaskan untuk menyiapkan semua kamera dalam rumah Lee dan menyiapkan sebuah perusahaan kasino palsu agar Lee semakin percaya pada bisnis Huang. Akhirnya Lee nekat menemui Huang untuk berbincang dan membahas bisnis yang akan dilakukan. Dengan sangat meyakinkan, Huang berhasil membuat Lee sangat penasaran lalu memberitahu bahwa dia lagi mencari seorang partner untuk bisnis kasino miliknya. Huang berkata bahwa dia lagi butuh uang sebesar 10 miliar won atau ya sekitar 115 miliar rupiah lah, dan keuntungan investasi itu yaitu 80% hanya dalam waktu 6 bulan. 자세한 얘기를 좀 들어볼까요? 빨리 물수록 호구래매. Merasa tertarik, Lee menghubungi para pengusaha untuk mencari uang agar bisa diinvestasikan pada Huang. Tapi karena uang yang dibutuhkan gak sedikit, Lee sangat kesulitan mendapatkan pemodal. Akhirnya Lee mengambil jalan terakhir dengan menghubungi sang bos besar yaitu Jang Do. 국제전화인데요? Ternyata yang menjawab telepon dari Lee adalah kaki tangan Jang Do. Hingga saat Lee menjelaskan bisnis yang akan dijalankan, akhirnya Jang Do menjawab telepon dan akan mengirim seseorang untuk mengecek bisnis itu. 진짜 살아있었어. 글마한테 맡기라. 네 몫은 챙겨줄게. Tentu semua terheran-heran karena Jang Do benar-benar masih hidup. Kim mulai melacak alamat IP panggilan tersebut dan menemukan bahwa Jang Do berada di Thailand. Sontak Huang membenarkan semua itu karena dulu juga dia bertemu dengan Jang Do di Thailand. Pada keesokan hari, mereka mengetahui bahwa yang dikirim Jang Do adalah seorang pengusaha bernama Kwak. Kwak. Gak ada nama lain apa? Aduh, maaf ya Brad, gak kuat. Huang mulai mengajak Kwak melihat-lihat bisnis kasino miliknya agar lebih meyakinkan dan berjalan sesuai rencana. Huang menunjukkan bahwa dia melakukan bisnis pencucian uang dan menggandakan menjadi 3 kali lipat hanya dalam waktu 6 bulan aja. 3 hari kemudian, Kwak, Lee, dan Huang melakukan pertemuan, tapi setelah membaca semua dokumen perusahaan, Kwak menyadari bahwa ada hal yang janggal. Huang pun berpikir sejenak dan meninggalkan ruangan, meminta mereka melupakan bisnis itu. Mereka kembali menyusun rencana agar Kwak bisa percaya dengan bisnis dan akhirnya mau berinvestasi. Huang memiliki ide agar Chunja mulai mendekati Kwak dan membuat Kwak tertarik padanya. Di saat itulah Kwak bisa diawasi 24 jam dan otomatis Jang Do bisa ditemukan.
Kemudian Huang akan pergi ke Thailand mengecek tempat Jang Do, memastikan keberadaannya karena saat Jang Do mulai berbisnis, anak buahnya pasti udah bergerak. Mendengar itu Sok Dong curiga bahwa Huang akan kabur dan akan ikut dengannya. Sok Dong sampai ngobrol empat mata dengan Park, jangan mudah percaya pada Huang karena dia seorang penipu. Tapi Park berkata gak usah khawatir karena dia udah menyiapkan semuanya. 저 빠신지 저 태국 맞아요. Dengan tanpa kesulitan yang berarti, bahkan terkesan easy, Neneng Chunja berhasil mendekati Kwak dan terus menempelnya 24 jam. Aduh, ya iyalah, siapa coba yang gak tertarik, ya kan? Saat itu muncul sebuah berita, Jang Do ternyata belum meninggal karena ada saksi yang melihat. Sontak Kwak langsung menghubungi Jang Do agar berhati-hati karena situasi mulai gak aman. Secara mengejutkan, Kwak malah diajak bertemu karena saat ini Jang Do berada di Korea. 한국이야? Di waktu yang sama, Park dan tim mendengarkan perbincangan tersebut dan mulai bergerak menuju tempat pertemuan Kwak dan Jang Do. Chunja juga terus mengikuti kemana perginya Kwak karena itu merupakan kesempatan untuk bisa menangkap Jang Do. 도착했어요. 어디야? Dari kejauhan Chunja melihat Kwak dan Jang Do udah bertemu, lalu dengan cepat Kim menyadap HP Kwak untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Tapi Park udah sangat gak sabar ingin menghabisi Jang Do dan buru-buru mengambil senjata. Tapi sangat disayangkan, Park gagal bertemu dengan Jang Do. Park sangat kesal gagal bertemu dengan Jang Do dan dia mendapat informasi bahwa sebenarnya Huang gak pergi ke Thailand, melainkan lagi bertemu dengan seorang wartawan yang gak lain dan gak bukan adalah Sahrul. Park dan tim sangat kesal karena bisa-bisanya ditipu oleh Huang. 그럼 지금까지 취재하시면서 진짜 리스트는? Sementara itu Huang menanyakan pada Sahrul apakah hanya Jang Do yang punya semua daftar pejabat korup yang menerima suap. Sahrul memberitahu bahwa selain Jang Do ada orang lain yaitu Park karena bertanggung jawab menangani kasus itu. 내가 계속 찔러는 보는데 Gak lama Kim memberi informasi pada Park bahwa Huang lagi mengincar daftar pejabat korup yang menerima suap. Kim juga memberitahu bahwa ayah Huang yang bunuh diri bukan korban penipuan Jang Do, tapi juga seorang penipu yang dijuluki si kabut hitam. Seketika Park teringat dengan kejadian 8 tahun yang lalu, di mana Park adalah orang yang menghabisi si kabut hitam atau ayahnya Huang. Oh dia! 절대로 제 Beberapa saat kemudian Park bertemu dengan Huang, dia memberikan pistol agar besok Huang gunakan untuk menghabisi Jang Do. Ternyata Park telah memerintahkan Sok Dong agar terus mengawasi Huang dan jika bisa menghabisinya agar gak ada lagi orang yang akan mencari daftar nama pejabat korup penerima suap. Di keesokan hari, Huang bersama yang lain pergi ke tempat pertemuan Kwak dan Jang Do. Di sana Huang, Sok Dong, dan Chunja mengikuti Kwak masuk ke dalam sebuah restoran. Setelah melakukan pengamatan, Huang berhasil menemukan pintu rahasia dan segera memerintahkan Chunja agar mengalihkan perhatian. Huang dan Sok Dong menyelinap ke arena bawah tanah dan mereka bersiap untuk menembak Jang Do. Saat Jang Do akan keluar, tiba-tiba Park memerintahkan untuk menghajar Huang dan kemudian... Tentu Huang sangat marah karena Park malah mencegahnya yang akan menghabisi Jang Do. Park melakukan itu karena dia ingin mengambil dulu uang Jang Do dan setelah itu baru akan dihabisi. Tapi Huang sangat kecewa dan memutuskan akan membunuh Jang Do dengan caranya sendiri. 난 지금 가서 죽일 거니까. Kemudian Park mencoba menahan Huang karena jika sendiri Huang gak akan bisa menghabisi Jang Do. Park juga masih memerlukan Huang untuk melanjutkan pertemuan dengan Kwak agar bisa mengeruk semua uang milik Jang Do. Melihat Huang akan pergi, Park berkata dia udah tahu bahwa Huang gak pergi ke Thailand melainkan bertemu dengan Sahrul. Park berjanji akan memberikan semua daftar nama pejabat korup yang menerima suap setelah Huang berhasil mendapatkan investasi dari Kwak. 선택해.
3 hari kemudian, Huang kembali bertemu dengan Kwak dan kali ini Kwak tanpa basa-basi menyerahkan cek deposit senilai 100 juta won atau sekitar 1,1 miliar rupiah. Tapi Kwak ternyata gak hanya membawa satu cek aja, tapi membawa 300 cek deposit atau senilai dengan 30 miliar won yang setara dengan 330 miliar rupiah. Wow! Setelah itu Huang menemui Park meminta bagian sebesar 50% karena udah tinggal deal bersama Kwak, tapi Park menawar menjadi 30% karena akan memberikan daftar nama para pejabat korup. Akhirnya Huang menerima tawaran itu dan malah akan memberikan 30% tersebut kepada tim. Huang kembali menemui Kwak dan meminta waktu karena uang sebanyak itu gak bisa dicairkan dengan cepat. Kwak sepakat dan akan menambah nilai investasi menjadi 300 miliar won jika Huang bisa mencairkan semua cek dalam waktu 1 minggu. Kemudian Huang memberikan koper berisi cek deposit senilai 30 miliar won itu dan mengambil daftar nama para pejabat korup. Huang meminta agar Park segera mencairkan cek tersebut karena dengan begitu mereka bisa mendapatkan sisanya, yaitu 270 miliar won atau setara dengan 3,1 triliun rupiah. 있는 리스트인데요. 구체적인 증거 자료까지 포함되어 있는 한신일보를 통해 새로운 뇌물 리스트가 등장했습니다. Pada keesokan hari, masyarakat Korea digemparkan dengan beredarnya daftar nama para pejabat korup yang menerima suap dari Jang Do. Berita tersebut membuat para pejabat korup marah pada Park karena gak kunjung membereskan masalah. 이게 네 뭐하지 않아도 끝내는 문제인 줄 알아, 이 새끼야! Beberapa saat kemudian Park dan yang lain merasa panik karena Kwak gagal dilacak dan sama sekali gak bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi ke tempat pertemuan Park dan Jang Do. Setibanya di sana, ternyata gak ada siapa-siapa dan sontak Park langsung memarahi Huang karena menyebarkan daftar nama pejabat korup. Di tengah-tengah itu Huang dihubungi oleh nomor gak dikenal yang ternyata adalah Kwak. Dia meminta Huang segera menyiapkan uang cash 30 miliar won dan Kwak akan menyerahkan sisanya yaitu 270 miliar won kepada Huang. 예상대로 돈 챙겨서 외부로 뜨려는 거예요. Dari sana Park pergi menemui para pejabat korup meminta uang cash 30 miliar won. Tapi permintaan Park gak disambut dengan baik dan hampir aja terjadi baku hantam. Park mengancam agar mereka segera memberikan uang itu karena Park udah muak terus menutupi kebusukan mereka. Hingga di keesokan hari, Huang udah bersiap membawa uang cash yang diminta oleh Kwak. Melihat sat-setnya pencairan uang yang sangat banyak, Kwak sangat percaya dan akan menepati janji menyerahkan cek 270 miliar won. Kwak pun meminta melakukan pertemuan di sebuah dermaga agar bebas dari pantauan aparat. Kemudian Huang memberikan koper berisi cek deposit pada Park dan memberitahu bahwa minggu depan akan menemui Kwak untuk mengambil sisanya, tapi tiba-tiba ternyata Park udah merencanakan akan menghabisi Huang dan juga Kwak. Selain itu, Park menugaskan tim lain untuk membuntuti Kwak karena saat ini tinggal bersama Jang Do di tempat persembunyian. Park meminta agar Jang Do dibawa ke hadapannya baik dalam kondisi hidup atau mati. 이제 네가 필요가 없네. Gak lama Park menghajar Huang karena udah berani berbohong pergi ke Thailand dan menyebarkan daftar nama pejabat korup pada media. Dengan sangat kejam, Park terus menyiksa Huang dan saat akan menghabisinya, tiba-tiba Park dihubungi oleh anak buahnya memberitahu Jang Do telah pergi dari tempat persembunyian. Tanpa pikir panjang, Park segera pergi untuk mengecek apa yang terjadi. 뒷길로 빠져나간 거를 저희들이 놓쳤습니다. 죄송합니다. Setibanya di sana, Park sangat kesal karena anak buahnya itu benar-benar gak bisa diandalkan. Secara tiba-tiba, Park dihubungi oleh Jang Do yang berkata bahwa Park sangat serakah, udah mah ngambil uang, malah ingin ngebunuh juga. Sambil tertawa, Jang Do berkata bagaimana jika sebaiknya kebusukan Park dia bocorkan ke media. Mendengar itu, Park hanya tertawa karena merasa gak takut dan bersumpah akan menghabisi Jang Do. Tepuk tangan anak-anak. Ya gitu, kalau koruptor udah parah mah, udah nggak ada rasa takut sama udah nggak ada urat malu. 노인네들이나 벌벌 떨지. 난 안 죽어. 근데
Di waktu yang sama Park dihubungi oleh para pejabat korup yang meminta agar segera membereskan masalah karena jika tidak maka Park akan dihabisi. Park menjadi semakin kesal dan bersumpah akan membuat para pejabat korup itu terdiam dengan mengirimkan mayat Jang Do ke hadapan mereka. 모아지 들고 갑니다. Dari sana Park kembali ke markas memerintahkan Hwang agar saat pertemuan nanti Jang Do ikut bersama Kwak. Hwang menatap Park dengan sangat tajam sambil berkata meskipun menuruti kemauannya tapi pada akhirnya Hwang akan dihabisi. 괜찮아? Beberapa saat kemudian Hwang diobati oleh Neneng Chunja karena gak tega melihat Hwang menderita. Aduh udah cantik, baik lagi. Chunja menyarankan agar Hwang menghentikan misi balas dendam dan segera kabur. Tapi Hwang sama sekali gak ingin menyerah karena sebenarnya Hwang udah tahu bahwa sebenarnya orang yang membunuh ayahnya bukan Jang Do, melainkan Park. Ternyata selama ini Hwang telah membuntuti Park dan tahu siapa aja pejabat korup yang Park lindungi. Hwang minta maaf kepada semua tim karena belum memberitahu karena itulah cara satu-satunya untuk mengalahkan Park. Di keesokan hari, Chunja mengirimkan bukti-bukti penyuapan dari Jang Do kepada beberapa pejabat korup. Chunja mencoba merayu pejabat itu dan memintanya datang ke pertemuan jika gak mau semua bukti dibocorkan. Sementara itu Park menemui seseorang bernama Jung untuk mencairkan cek deposit yang dia dapatkan dari Kwak. Aduh, bingung saya. Kwak, Pak, capek. Di sana dia meminta agar semua cek itu dicairkan dalam bentuk dolar Amerika, tapi dikarenakan uang yang dicairkan sangat banyak, Jung meminta waktu selama 6 bulan. Tiga hari kemudian, Hwang, Park, dan yang lain berada di tempat pertemuan untuk mengambil sisa uang yang dijanjikan Kwak dan tentunya untuk menghabisi Jang Do. Ternyata Park udah tahu bahwa Hwang bersama tim telah berkhianat dengan menyalin file berisi daftar nama para pejabat korup. Di sana Hwang juga sangat terkejut karena niatnya mengkhianati Park malah dikhianati balik oleh Sok-dong. Akhirnya Hwang, Chunja, dan Kim pun dibawa ke tepi dermaga untuk segera dieksekusi. Secara gak diduga Park menerima telepon dari Jung bahwa semua cek deposit itu palsu. Tentu Park sangat terkejut karena telah dibohongi oleh Kwak. Kemudian orang yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya datang. Lalu Park dan para anak buahnya segera bersiap. Park langsung menghajar Jang Do lalu menyeretnya hingga tersungkur. Tapi ternyata orang itu bukan Jang Do melainkan Hwang. Park lagi dan lagi dibuat kaget karena selama ini Hwang telah menipunya. Nah, ternyata semua ini telah direncanakan oleh Hwang dan Jang Do yang sebelumnya dikejar oleh Park sebenarnya adalah Hwang yang menyamar. Mendengar itu Park sangat marah dan sangat bernafsu ingin segera menghabisi Hwang, tapi tiba-tiba Sok-dong malah menodongkan senjata kepada Park. Lah, 여기까지. sebenarnya semua ini udah Hwang rencanakan dengan sangat matang karena Sok-dong dan Kwak adalah korban penipuan dari Jang Do. Hwang mengajak Sok-dong dan Kwak untuk bekerja sama demi membalaskan dendam. Hwang memilih menyasar Park karena Park membantu Jang Do melarikan diri dan Park menyimpan semua daftar nama para pejabat korup yang menerima suap dari Jang Do. Wah gila sih, di luar akal sehat plot twistnya. Singkatnya, Sok-dong merekrut Chunja dan Kim menjadi komplotan pencuri dan pada akhirnya menjadi tim dari Park. Selain itu yang lebih gilanya, dari awal Kwak gak pernah menghubungi Jang Do, tapi Hwang yang berusaha keras melatih suaranya agar mirip dengan suara Jang Do. Park benar-benar dibuat terdiam karena niatnya untuk menipu malah ditipu balik dan saat ini semakin di ujung tanduk karena semua kebusukannya akan terbongkar. Melihat Park masih petangtang-petenteng, Hwang langsung menodongkan senjata akan menghabisi Park, tapi dia mengurungkan niatnya karena ingin melihat Park lebih menderita. 그 증거들이 세상에 알려질 것 같아?
Park mencoba mengancam Hwang, mengatakan semua usahanya itu akan sia-sia karena para pejabat korup punya kuasa yang besar. Park bernegosiasi akan menjebloskan para pejabat korup itu ke penjara, tapi dengan santainya Hwang berkata Park gak usah repot-repot. Secara mengejutkan, Chunja datang membawa beberapa pejabat korup yang terdapat dalam daftar nama pejabat korup yang menerima suap dari Jang Do. Beberapa saat kemudian, pasukan kepolisian bersama para media datang dan segera meliput semuanya. Sahrul memberikan ucapan selamat karena Hwang berhasil menangkap para pejabat korup. Kejadian itu dalam sekejap menjadi viral karena di saat yang sama, Kim menyiarkan secara live aksi penangkapan para pejabat korup itu ke media sosial. Mamam tah koruptor. Setelah misi balas dendamnya tuntas, Hwang pulang ke rumah dan mengenang sang ayah. Di sana tiba-tiba Hwang didatangi oleh temannya sambil membawakan makanan. 이거 두부. Kemudian Sok-dong menunjukkan sesuatu pada Hwang, yaitu uang sebanyak 30 miliar won atau lebih dari 300 miliar rupiah yang sebelumnya disimpan oleh Park berhasil mereka amankan. Meskipun Jang Do belum ditemukan, tapi para pejabat korup berhasil disingkirkan dan akhirnya mereka mendapatkan uang yang sangat-sangat banyak. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Seperti peribahasa, sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, pasti akan tercium juga. Oke lah, karena saya diminta menjemput Neneng Chunja, maka langsung aja ya. Oke lah Bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.